Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 235, Terobosan Ganda. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Meskipun Yuan Fei adalah orang luar dalam hal alkimia, dia masih memiliki pengetahuan yang baik tentang itu. Metode penyulingan Ye Yuan bahkan tidak pada tingkat yang sama dengan Ye Hang. Yuan Fei bisa mengatakan bahwa Ye Yuan hanya menyerang segel di 3 poin. Lokasi di mana dia menembakkan segel, dan kekuatannya, persis sama dengan waktu sebelumnya. Mampu memastikan keterampilan luar biasa indah selama gerakan kecepatan tinggi seperti itu, menilai dengan kemampuannya sendiri, Yuan Fei yakin bahwa dia tidak bisa melakukannya. Bahkan tier 3 dia tidak bisa melakukannya, tapi Ye Yuan melakukannya. Yuan Fei merasa bahwa teknik penyempurnaan semacam ini, tanpa berulang kali marah terus-menerus, tidak mungkin untuk dicapai. Masalahnya adalah, Ye Yuan baru berusia 15 tahun. Bagaimana dia melakukannya? Selanjutnya, teknik Ye Yuan mengalir bebas seperti air, membuatnya merasa santai dan segar dalam semangat. Itu jelas satu set segel, tapi Yuan Fei merasa itu semacam seni. Itu benar-benar tak terbayangkan. Yuan Fei hanya orang awam. Seperti kata pepatah, para profesional bisa melihat seluk-beluknya, sementara orang awam akan menonton pertunjukan. Jika Nanfeng Ruoxing ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut bahwa dia akan berteriak. Atau mungkin, dia akan memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba lagi dan mencapai terobosan di jalur alkimia. Karena seni Tri Origins Samsara yang digunakan Ye Yuan saat ini juga dipegang ke dunia legendaris. Dan Tri Origins seni Samsara bahkan lebih cerdik, bahkan lebih kompleks, dan bahkan lebih sulit untuk dilatih dibandingkan dengan teknik aliran pemisahan Yin Yang. Ye Yuan menangis ringan. Tri Origins, bubur, pil terbentuk. Padatkan untukku. Hanya untuk melihat 3 garis cahaya bertemu di dalam kuali obat pada saat yang sama, menghilang setelahnya. Penyempurnaan yang awalnya hiruk-pikuk juga menjadi damai saat ini. Menggunakan Tri Origins seni Samsara sekarang memang terlalu dini. Namun, jantung seperti Stillwater Realm memang kuat. Aku benar-benar dapat benar-benar mendukungnya. Ye Yuan jatuh ke tanah dan menghela napas dengan kagum. Sama seperti waktu sebelumnya dia melewati peringkat untuk disempurnakan, Ye Yuan sangat lelah sehingga dia akan jatuh. Tetapi kesulitan perbaikan kali ini tidak ada bandingannya dengan waktu sebelumnya. Jika bukan karena jantung seperti Stillwater Realm yang mendukung Ye Yuan, dia mungkin hanya menyerah di tengah jalan. Segel yang begitu rumit, teknik yang sangat presisi, penyempurnaan intensitas tinggi, kelelahan pada pikiran sangat besar. Alam roh surgawi Ye Yuan saat ini belum cukup untuk mendukungnya dalam menyelesaikan penyempurnaan ini. Itu adalah alam hati seperti air yang mengimbangi ketidakmampuan ini. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan Muda? Yuan Fei bertanya dengan prihatin. Jika bukan karena dia, Ye Yuan tidak perlu memperbaiki pil kristal iblis di muka dan tidak perlu bekerja keras. Menyeberang peringkat untuk disempurnakan adalah mengesankan, tetapi itu bukan sesuatu yang mudah. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, istirahatlah sebentar dan aku akan baik-baik saja. Menyelesaikan, Ye Yuan mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Pil obat terbang keluar dari kuali obat dan mendarat di tangannya. Hur-hur, usahaku tidak sia-sia. Ini benar-benar kelas transenden lagi. Yuan Fei, kamu pertahankan dulu. Dalam waktu 2 hari, aku akan membawamu ke ruang budidaya. Kamu menerobos ke sana. Ye Yuan langsung melemparkan pil obat ke Yuan Fei. Dia sendiri mengambil pil obat untuk dikonsumsi dan mulai memulihkan kondisinya. Sehari kemudian, Ye Yuan membawa Yuan Fei ke ruang budidaya kelas A dan mulai menjalani terobosan. Yuan Fei menyesuaikan kondisinya dan langsung mengonsumsi pil kristal iblis transenden bermutu. Segera, fluktuasi dalam ruang budidaya secara bertahap tumbuh lebih kuat. Yuan Fei awalnya memuncak tahap awal tier 3. Dengan pil kristal di tingkat transenden, menerobos sangat mudah. Proses terobosannya sangat lancar. Sekitar setengah hari, Yuan Fei maju ke tier 3 tingkat menengah. Hal pertama yang dilakukan Yuan Fei setelah menerobos adalah untuk memberi hormat kepada Ye Yuan. Yuan Fei berterima kasih kepada Tuan Muda. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu sopan di antara kami. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Yuan Fei menghela nafas secara emosional dan berkata, Yuan Fei malu. Dulu ketika saya mendengarkan kata-kata Tuan Muda, Yuan Fei bahkan berpikir bahwa itu adalah nada liar seorang pemuda. Memikirkan kembali sekarang, mengikuti Tuan Muda benar-benar hal yang paling benar bahwa Yuan Fei melakukannya dalam hidup ini. Petik 2. Meskipun Ye Yuan meyakinkan Yuan Fei saat itu, menuju kata-kata Ye Yuan yang merajalela, Yuan Fei hanya percaya setengahnya. Dia mengikuti Ye Yuan hanya untuk mencari jejak harapan untuk menerobos. Pada awalnya, bakat bela diri yang ditampilkan Ye Yuan secara alami tanpa pertanyaan.
Sepanjang jalan sampai Ye Yuan mengajarkan alkimia Ye Hang, akhirnya Yuan Fei bersukacita atas pilihannya. Untuk dapat membimbing Grandmaster alkimia tentang cara memperbaiki pil obat, itu berarti bahwa Ye Yuan setidaknya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Grandmaster alkimia. Selama wilayahnya mencapai sasaran, ia secara alami dapat memperbaiki pil obat tier 3. Kecuali, Yuan Fei tidak pernah bermimpi bahwa hari ini akan tiba begitu cepat. Melihat Ye Yuan secara pribadi memperbaiki pil obat tier 3, Yuan Fei akhirnya tahu seberapa kuat tuannya ini. Haha, untuk mengenali seorang seniman bela diri Essence Ki Realm sebagai master, Anda juga membutuhkan tekad yang besar. Saat itu, saya sudah mengatakan bahwa Anda memiliki keberuntungan yang sangat besar. Prestasi Anda dalam kehidupan ini pasti bukan hanya tier 4. Perluas wawasan Anda lebih jauh. Tingkat 5, yang mengambil formulir, adalah titik awal dari Anda binatang iblis. Ye Yuan berkata sambil tertawa. Mendengar kata-kata ini, hati Yuan Fei tersentak. Jujur saja, dia tidak memikirkan tier 5 taking form, bahkan setelah dia mengikuti Ye Yuan. Mampu menembus ke tier 4 sudah menjadi batas imajinasinya. Tier 5 taking form terlalu sulit, terlalu sulit. Seseorang harus tahu bahwa binatang iblis tingkat 4 setara dengan penggabungan ras manusia si Transformation Realm dan Soul si Realm, sebenarnya jarak dua dunia utama. Di dunia tanpa akhir, tier 4 kira-kira adalah titik akhir untuk binatang iblis. Tapi mendengar Ye Yuan yang sekarang, itu hanya masalah saja. Jika dia mendengar orang lain mengatakan kata-kata semacam ini di masa lalu, dia pasti akan menamparkan orang itu dengan keras, lalu katakan pada mereka untuk tidak menjangkau di luar kemampuan mereka. Tapi sekarang, ada kerinduan yang tak terlukiskan di hati Yuan Fei. Yuan Fei mengerti. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Yuan Fei berkata dengan tulus. Oh ya, nanti, aku akan memperbaiki beberapa pil obat untuk klan Anda. Mereka sudah mencapai bottleneck dari tier 2. Selama usia mereka tidak terlalu tua, menerobos ke tier 3 seharusnya tidak menjadi masalah, kata Ye Yuan. Yuan Fei sangat gembira setelah mendengar itu dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Muda. Hati Ye Yuan tiba-tiba tersentak. Dia membentuk segel lain, dan cahaya putih muncul di dalam ruang budidaya. Haha, kamu akhirnya bangun, White Light. Langsung menerobos ke tier 2. Ye Yuan pertama kali senang, diikuti oleh keheranan. White Light meraung rendah. Kepala macannya bergesekan dengan kaki Ye Yuan, terlihat sangat menggemaskan. Tuan Muda, dia berterima kasih padamu, tiba-tiba Yuan Fei berkata. Haha, terima kasih untuk apa? Kamu makan begitu banyak pil obat dalam sekali jalan, hampir membuatku takut mati saat itu. Ye Yuan masih agak gentar mengingat adegan bagaimana cahaya putih menelan begitu banyak pil obat sekaligus. Tetapi fisik White Light benar-benar agak istimewa. Tidur dan dia benar-benar berhasil menembus tier 2. Yuan Fei melihat bahwa cahaya putih menerobos dan juga dipenuhi dengan rasa iri. Berpikir saat itu, aku menghabiskan total 50 tahun untuk terobosan dari tier 1 ke tier 2. White Light sudah berusia paling 5 tahun dan sebenarnya sudah menembus ke tier 2. Tapi sepertinya hanya dia yang bisa mengimbangi kecepatan Tuan Muda. Petik 2. Hati Ye Yuan melompat dan bertanya, Yuan Fei, dapatkah Anda melihat asal cahaya putih? Yuan Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, asal-usul White Light pasti luar biasa. Tapi saya tidak memilikinya di dalam memori yang saya warisi. Namun, seperti yang saya lihat, konsentrasi garis keturunan White Tiger White Light pasti sangat tinggi. Petik 2. Bab 236, Masalah Datang. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Ye Yuan jelas bisa melihatnya juga. Tatapannya ketika melihat cahaya putih berkedip tidak pasti. White Light mengibaskan ekornya seperti sedang pamer. Mungkinkah cahaya putih memiliki potensi untuk menjadi binatang surgawi? Jika dunia ini dapat melahirkan binatang surgawi, apakah itu berarti bahwa itu juga dapat melahirkan pembangkit tenaga dewa alam? Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. White Light memberi gemuruh rendah. Ye Yuan tertawa masam ketika melihat situasi dan berkata, haha, ayolah, cahaya putih. Mari kita tegaskan dao kita dan menjadi dewa bersama. Mendengar kata-kata Ye Yuan, kepala harimau White Light bergesekan dengan Ye Yuan, muncul dengan penuh kasih. Jelaslah bahwa ambisi orang kecil ini juga tidak kecil. Hari berikutnya, Ye Yuan tiba di Support Star Pavilion. Meskipun poin Ye Yuan sudah cukup baginya untuk digunakan untuk waktu yang lama, dia masih memutuskan untuk menyiapkan poin yang cukup yang diperlukan untuk pembicaraan Purple Center Soul Incantation. Untuk mendapatkan poin, ia secara alami harus datang ke Paviliun Bintang Dukungan untuk melakukan misi. Support Star Pavilion bisa dikatakan tempat yang sangat ramai di sekte. Itu penuh sesak setiap hari, dengan orang-orang datang dan pergi. Jika murid sekte ingin terus bertahan, mereka harus mengambil misi tanpa henti.
Tempat ini secara alami menjadi tempat yang harus mereka kunjungi. Mengesampingkan murid-murid sekte luar, bahkan beberapa murid inti yang sangat kuat akan sering berkunjung ke sini. Ada banyak variasi misi sekte, tetapi mereka dibagi menjadi 9 tingkatan. Tingkat 1 adalah yang termudah dan tingkat 9 adalah yang paling sulit. Misi level 3 dan di bawahnya sebagian besar adalah tugas-tugas lain-lain, seperti mengelola kebun herbal, membersihkan untuk memastikan kebersihan, dan sebagainya, hal-hal sederhana semacam ini. Tentu saja, misi sederhana ini juga dibagi berdasarkan tingkat kesulitan. Poin yang bisa didapat berbeda. Dari level 4 dan seterusnya, itu akan menjadi misi yang relatif lebih berbahaya, atau relatif lebih sulit. Seperti yang diharapkan, poin yang diberikan oleh misi ini juga berbeda sesuai dengan perbedaan level. Misi sekte ini termasuk misi Pil Hall dan misi Martial Hall. Murid manapun dapat menerimanya. Secara alami, murid-murid Aula Pil sebagian besar mengambil misi Aula Pil sedangkan murid-murid Martial Hall mengambil misi Martial Hall. Penerimaan misi crossover jarang terjadi. Bahkan ketika crossover, mayoritas akan menjadi murid Pil Hall yang mengambil misi Martial Hall. Tetapi ketika murid-murid Martial Hall melihat misi Pil Hall, mereka hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Terlalu banyak misi Pil Hall yang terkait dengan alkimia. Spesialisasi sangat kuat. Murid Martial Hall pada dasarnya hanya bisa melihat. Ada aula besar di support Star Pavilion. Di tengah aula adalah dinding batu giok yang sangat besar. Dinding batu giok ini berisi semua misi. Murid hanya perlu memeriksa dengan akal surgawi mereka untuk melihat isi dari misi. Murid hanya harus mencatat level dan nomor misi untuk mengambil slip giok misi dari murid yang bertugas. Setelah menyelesaikan misi, para murid dapat mengandalkan slip giok misi dan token misi yang ditunjuk untuk mengumpulkan poin-poin hadiah dari murid yang bertugas. Ye Yuan memasukkan akal surgawi ke dalam dinding giok dan mulai menjalani misi. Setelah sedikit memeriksa misi tingkat 1, Ye Yuan langsung menyerah. Melakukan misi semacam ini adalah murni buang-buang waktu. Poinnya sedikit dan bahkan menunda waktu kultivasi. Setelah itu, dia memeriksa misi level 2 dan 3 dan menyerah juga. Dia hanya terlihat sedikit lebih detail ketika dia melihat misi level 4. Ada misi yang dikeluarkan oleh Martial Hall di antara misi level 4 dan juga misi yang dirilis oleh Pil Hall. Banyak misi yang diberikan oleh Martial Hall adalah pergi keluar dan menjalankan tugas. Ada orang-orang yang memburu beberapa orang jahat yang keji. Yang lain membantu negara-negara dunia sekuler, Ada terlalu banyak untuk disebutkan. Tetapi sebagian besar misi yang diterbitkan oleh Pil Hall adalah tentang alkimia. Dalam sekte besar seperti itu, konsumsi pil obat setiap hari luar biasa. Jika Aula Pil tidak memiliki beberapa pil obat, mereka akan membuat misi di sini untuk membiarkan para murid memperhalusnya dan memberikan poin. Ye Yuan menyapu misi tingkat 4 tetapi pada akhirnya tidak tertarik. Poin terlalu sedikit. Misi tingkat 4, yang lebih rendah hanya memiliki 1000 poin, sedangkan yang lebih tinggi hanya memiliki 2000 poin. Jika Ye Yuan akan melakukan misi tingkat 4, sampai tahun keledai yang mana dia akan bisa mendapatkan 300.000 poin. Cepat lihat, Senior Apprentice Brother Cheng kembali. Itu benar. Saya mendengar bahwa apa yang dia ambil saat ini adalah misi tingkat 6, untuk memburu pemerkosa berantai formasi kristal tingkat pertama. Iya, aku juga mendengarnya. Dikatakan bahwa hadiah misi tingkat 6 ini adalah 20.000 poin. Sepertinya dia tidak perlu pergi keluar untuk waktu yang sangat lama. Hei, apakah kamu mendengar? Adik Cheng Cheng, Cheng Yu, diserang balik oleh murid pemula dan pergi bersembunyi di ruang budidaya. Sekarang murid senior Bruder Cheng Cheng kembali, mungkin akan menjadi tragis untuk itu murid pemula. Petik 2. Cih, Cheng Yu adalah seseorang yang menggertak yang lemah tetapi takut yang kuat. Dia seharusnya sudah diurus sejak lama. Jika bukan karena saudaranya, dia akan dipukuli oleh orang lain. Jika kamu memberitahu saya katakan dengan baik dilakukan. Petik 2. Lebih lembut. Jangan biarkan apprentice senior Brother Cheng mendengarnya. Dia sangat protektif. Pikiran Ye Yuan terganggu oleh diskusi dua orang ini. Dia melihat ke arah pemuda berpakaian hitam yang saat ini mengumpulkan hadiah dengan kejutan. Tidak heran kalau Cheng Yu sangat sombong. Ternyata dia memiliki kakak yang mendukungnya. Alam kondensasi puncak tingkat ke-9, kekuatan cukup baik. Rekon bahwa dia mungkin sekitar sama dengan senior apprentice Brother Sang Jing, kan? Cheng Cheng menyerahkan slip giok misi dan sebuah kotak kayu kepada murid yang bertugas dengan tatapan angkuh dan berkata, level 6, misi nomor 72 selesai. Lakukan pengecekan. Murid yang bertugas memiliki tampilan yang terkesan ketika dia berkata, murid senior, Brother Cheng benar-benar luar biasa. Alam kondensasi roh tingkat ke-9 dan mampu membunuh seorang ahli alam formasi kristal tingkat pertama. Saya rasa itu tidak lama lagi, murid senior saudara Cheng akan menjadi mampu memasuki jajaran murid elit. Petik 2. Jejak kegembiraan melintas di mata Cheng Cheng,
tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan berkata sambil tersenyum, hanya dunia sekuler alam formasi kristal tingkat pertama. Bahkan tidak layak disebut. Cukup banyak manula yang memiliki kekuatan ini. Haha, senior apprentice Brother Cheng benar-benar sederhana. Setengah tahun yang lalu, kamu masih mengambil misi level 5, tapi sekarang, kamu sudah menyelesaikan misi level 6 yang berperingkat lebih dekat ke depan. Kecepatan peningkatan semacam ini juga sangat luar biasa di antara para senior. Pada tingkat ini, senior apprentice Brother Cheng kemungkinan besar dapat menyelesaikan misi level 7 segera. Itu adalah daerah aliran air. Murid yang bertugas mencurahkan sanjungan seolah itu gratis. Haha, nah, Cheng Cheng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata sambil tertawa. Das yang dibicarakan oleh murid yang bertugas sebenarnya adalah lambang pemisah antara murid elit dan murid inti. Misi level 7 dan di atas, pada dasarnya, hanya murid elit yang bisa menyelesaikannya. Jika Cheng Cheng bisa menyelesaikan misi level 7, itu berarti dia sudah memiliki satu kaki ke peringkat murid elit. Namun, keinginan untuk menyeberang ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Poin ini terbukti hanya dengan melihat kesulitan misi tingkat 7. Tetapi orang harus mengakui bahwa murid yang mengatakan kata-kata tugas menggaruk rasa gatal Cheng Cheng. Murid senior Brother Cheng, hadiahnya sudah masuk token identitas Anda. Anda melakukan cek, kata murid yang bertugas sambil tersenyum tersanjung. Cih, bukankah itu hanya menyelesaikan misi tingkat 6? Lihat betapa bahagianya dirimu. Pada saat ini, suara tidak harmonis terdengar. Wajah Cheng Cheng berubah, dan dia berkata dengan dingin, Qiu Peng, jangan bersikap sinis di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, maka kamu menyelesaikan misi tingkat 6 juga agar aku tidak melihat. Qiu Peng juga merupakan tokoh top di barak bumi, hampir sama dengan Cheng Cheng. Kedua orang ini selalu berselisih, bertengkar sengit. Namun, Qiu Peng selalu sedikit lebih rendah. Hur, aku datang untuk mengambil misi tingkat 6. Kamu hanya menonton. Oh, benar, karena kamu punya waktu untuk bangga pada dirimu sendiri di sini, mengapa kamu tidak bergegas dan pergi melihat adik laki-laki yang berharga itu, milikmu? Qiu Peng berkata dengan sorot. Bab 237, Misi Tingkat 9. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Wajah Cheng Cheng jatuh ketika dia berkata, bagaimana dengan saudaraku? Haha, adikmu menendang pelat logam kali ini. Dia pergi untuk mengumpulkan biaya perlindungan tetapi malah dikumpulkan. Oh, pihak lain bahkan adalah pendatang baru. Aku mendengar bahwa dia hanyalah alam kondensasi roh tingkat kedua. Tes, Cheng Yupang itu benar-benar menurun setiap hari. Qiu Peng tertawa. Lagi pula, tidak banyak orang yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Qiu Peng juga mendapatkannya dari desas-desus dan merasa bahwa Cheng Yu benar-benar terlalu gosok untuk benar-benar kalah dari alam kondensasi level kedua. Mereka tidak akan merasa bahwa Ye Yuan sangat menakjubkan tetapi hanya merasa bahwa Cheng Yu adalah lumpur busuk yang bahkan tidak bisa menahan dinding. Mata Cheng Cheng menyipit. Niat membunuh dilepaskan ketika dia bertanya dengan suara rendah, apa itu pang itu? Namun, Qiu Peng tidak keberatan, ketika dia berkata, bagaimana saya tahu? Mengapa saya harus memikirkan diri sendiri dengan pertengkaran kecil antara bangsawan yang tidak berpasangan? Tidakkah Anda tahu setelah mencari sendiri dari bumi barak? Buat jalan, buat cara, saya akan menerima misi. Petik 2. Menyelesaikan, Qiu Peng tidak lagi peduli dengan Cheng Cheng saat dia melangkah ke aula besar. Saudara apprentice senior ini, saya ingin mengambil misi tingkat 9 nomor 3, Ye Yuan datang di depan murid yang sedang bertugas dan berkata dengan ringan. Oh, tentu saja, tingkat 9 no. 3. Apa, kamu ingin misi tingkat 9 no? 3. Murid yang bertugas tidak bereaksi pada awalnya. Setelah berbicara setengah jalan, dia tiba-tiba berseru kaget. Seruan kaget ini terlalu menusuk telinga. Semua orang dikejutkan olehnya. Ye Yuan diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Namun, misi tingkat rendah memberikan terlalu sedikit poin. Melakukannya satu persatu benar-benar terlalu merepotkan. Dia hanya bisa memilih misi tingkat tinggi. Misi level 9, bahkan murid elit tidak bisa menyelesaikannya. Tingkat 9 nomor 3 misi yang dipilih Ye Yuan sudah bertahan di sana selama 10 tahun, tetapi tidak ada yang peduli untuk menanyakannya sepanjang waktu. Dapat dilihat bahwa kesulitannya telah mencapai tingkat di mana membuat rambut orang berdiri. Ya, level 9 no. 3. Aku sudah menyusahkan kakak magang senior untuk memberiku slip giok misi. Aula yang awalnya tidak normal berisik langsung tenang, hanya menyisakan suara Ye Yuan bergema. Qiu Peng awalnya siap untuk menanyakan tentang misi tetapi menoleh ke belakang untuk melihat Ye Yuan pada saat ini. Cheng Cheng yang awalnya bersiap untuk pergi untuk menyelesaikan skor dengan Ye Yuan juga berbalik saat ini, menatap Ye Yuan dengan aneh. Batuk-batuk, kakak magang junior ini, apakah kamu salah mengira misi?
Tidak ada yang telah mengambil misi di level 9 nomor 3 selama bertahun-tahun. Karena kesulitannya sangat besar, itu dipuji sebagai misi mustahil. Setelah terpana beberapa saat, murid yang bertugas pulih. Tapi reaksi pertamanya adalah bahwa Ye Yuan melakukan kesalahan. Tidak salah, ini misi tingkat 9 nomor 3. Aku mengambilnya, kata Ye Yuan. Saat itu, ada banyak orang yang juga pulih dari keterkejutan. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan hiburan. Misi tingkat 9 nomor 3 terkenal sebagai misi yang mustahil. Tidak mungkin diselesaikan. Mungkinkah bocah ini memilih misi ini untuk mendapatkan dukungan publik? Haha, otaknya mungkin hilang sekrup. Ini adalah misi yang disiapkan oleh Grand Elder Sky Maple. Sudah 5 tahun penuh sejak ada yang berani menerimanya. Iya, aku mendengar bahwa pada awalnya, ada banyak orang yang mengambil misi ini. Mayoritas dari mereka adalah murid elit. Tapi tidak ada satu orang pun di antara mereka yang bisa menyelesaikan misi. Bukan hanya itu, Grand Elder Sky Maple menawarkan hadiah 300.000 poin ditambah armor ulat sutra surgawi. Bahkan banyak penatua yang dipindahkan. Tetapi sampai saat ini, misi ini telah tergantung di sana sepanjang waktu. Sehingga pada akhirnya, bahkan tidak ada yang bertanya tentang itu. Petik 2. Benar-benar menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Seorang master alkimia tingkat rendah, seorang murid Martial Hall, sebenarnya berani mengambil misi Grand Elder Sky Maple. Ini murni bosan dan mencari pemukulan. Haha, Grand Elder Sky Maple tidak memiliki temperamen yang baik. Kita tunggu saja leluconnya. Level 9 ini nomor 3 misi adalah misi jalur alkimia yang diterbitkan oleh Grand Sesepuh Sekte, Sky Maple. Isinya adalah untuk mengisi bit yang hilang dari formula pil tier 4. Untuk Ye Yuan, dia secara alami tidak akan menerima misi jalur bela diri tingkat 9. Itu tidak jauh berbeda dari mencari kematian. Yang disebut misi jalur alkimia level 9 mungkin sulit bagi orang lain, tetapi bagi Ye Yuan, itu tidak menimbulkan banyak kesulitan. Dia juga tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak, tetapi terlalu sulit untuk memilih misi yang sulit itu. Dia hanya harus menyelesaikan misi level 9 ini, dan dia akan memiliki poin yang cukup untuk ditukar dengan Purple Center Soul Incantation. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak repot-repot menarik perhatian. Menyelamatkan masalah adalah cara raja. Ini, mengapa kamu tidak mempertimbangkan kembali, Junior Apprentice Brother? Ini adalah misi tingkat 9. Murid yang bertugas merasa bahwa masih ada kebutuhan untuk mengingatkan Ye Yuan. Aku tahu ini misi tingkat 9. Aku butuh poin, kata Ye Yuan. Baiklah kalau begitu, tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kesederhanaan Grand Elder Sky Maple tidak baik. Murid yang bertugas berkata ketika dia mengambil token identitas Ye Yuan dan menekannya ke slip giok misi. Isi misi segera muncul di slip giok misi, level 9 nomor 3 misi, selesaikan pil obat tier 4, 7 pil pengemudi jiwa mendalam. Hadiah, 300.000 poin dan Heavenly Silkworm Flexible Armor. Personel misi, Ye Yuan. Semua orang melihat misi di dinding giok dan memandang Ye Yuan lagi, tatapan mereka penuh simpati dan kasihan. Tapi Qiu Peng sepertinya punya pikiran lain. Ye Yuan, nama ini sangat familiar. Oh ya, itu dia. Dia pergi ke depan Cheng Cheng dan berkata dengan geli, Cheng Cheng, bukankah kamu mencari orang yang memukuli adik laki-lakimu? Kamu tahu siapa? Hur-hur, jauh di cakrawala, namun tepat di depan matamu. Sambil berbicara, tatapan Qiu Peng memandang ke arah Ye Yuan. Mata Cheng Cheng fokus dan berkata dengan dingin, adikku dipukuli oleh pemarah ini. Seorang murid Martial Hall dan Master Alkimia tingkat rendah tetapi menerima misi tingkat 9. Bagaimana jika dia bukan seorang pemarah? Sekarang setelah dia mendengar bahwa saudaranya benar-benar dipukuli oleh orang seperti itu, hati Cheng Cheng tanpa sadar setuju dengan penilaian Qiu Peng. Dia benar-benar menurun setiap hari. Jika aku mengingatnya dengan benar, murid baru yang mengajari saudaramu pelajaran disebut Ye Yuan. Apalagi, bocah ini terlihat sangat asing, bukan begitu? Qiu Peng berkata sambil tersenyum. Wajah Cheng Cheng menjadi gelap, dan dia naik untuk memblokir Ye Yuan. Melihat bahwa Cheng Cheng memendam niat jahat, Ye Yuan tidak bisa membantu mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa Cheng Cheng akan mengetuk pintunya begitu cepat. Dia sedikit terganggu baru saja sebelum menenggelamkan akal sehatnya ke dinding batu giok untuk menemukan misi dan tidak memperhatikan pembicaraan Qiu Peng dan Cheng Cheng. Tetapi bahkan jika dia mendengarnya, Ye Yuan juga tidak akan memperhatikan. Hanya alam kondensasi level ke-9 spirit. Itu tidak akan menyebabkan masalah terlalu besar untuk Ye Yuan. Kaulah yang mengalahkan adikku dan bahkan merebut poinnya. Siapa kakakmu? Kamu siapa? Ye Yuan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Terhadap orang yang mencari masalah, dia tidak pernah memberikan sikap yang baik. Apakah kamu memukul seorang murid bernama Cheng Yu beberapa hari yang lalu? Dia adalah adik laki-lakiku. Aku dipanggil Cheng Yu. Oh,
Itu penting ya. Realisasi, menyadarinya, Ye Yuan. Dia berkata, aku mengajarkan pelajaran kepada beberapa orang yang tidak memiliki mata beberapa hari yang lalu. Tapi tidak ingat nama mereka. Yang mana kakakmu? Melihat penampilan kasual Ye Yuan, Cheng Cheng merasa marah. Bagus. Luar biasa. Alam kondensasi roh tingkat keempat yang berani menerima misi tingkat 9 memang punya nyali. Karena nyali Anda begitu hebat, apakah Anda berani menerima tantangan poin saya? Bab 238, Anda ingin melihatnya. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Poin menantang. Berapa banyak poin yang kamu miliki? Mata Ye Yuan bersinar. Ketika orang banyak melihat ekspresi Ye Yuan bergegas menuju kematiannya, mereka tidak bisa menahan nafas. Kekuatan Cheng Cheng hanya selangkah dari surga barak. Tidakkah dia akan dengan mudah menangkap alam kondensasi level keempat Ye Yuan? Tapi Ye Yuan benar-benar tidak sadar. Sebaliknya, dia sangat termotivasi setelah mendengar poin, seperti poin Cheng Cheng sudah menjadi miliknya. Awalnya Cheng Cheng terpana, lalu mencibir dingin dan berkata, bahkan jika kamu merebut poin Cheng Yu, totalnya sekitar 1000 poin, kan? Bahkan bertanya berapa banyak poin yang aku miliki. Aku akan mempertaruhkan semua poin yang kamu memiliki. Tantangan poin adalah cara bersaing yang diizinkan oleh sekte. Para penantang akan menyetujui sejumlah poin tertentu. Pemenang akan mendapatkan poin pihak lain. Tantangan semacam ini tidak memiliki batas poin. Selama tidak ada kematian, apapun akan terjadi. Cheng Cheng sudah tahu bahwa Ye Yuan baru saja memasuki sekte. Bahkan jika dia mencuri poin dari Cheng Yu dan yang lainnya, itu akan menjadi sekitar 1000 atau lebih. Dia sendiri hanya harus membuat beberapa perubahan kecil, dan itu akan berhasil. Dia baru saja melakukan misi level 6 dan mendapat 20.000 poin. Sekarang, poinnya sudah mendekati 30.000. Bahkan di dalam barak bumi, titik-titik ini sudah cukup banyak. Kecuali, Cheng Cheng tidak menyadari bahwa poinnya hanyalah uang receh untuk Ye Yuan. Ye Yuan punya pukul 13 juta poin tersedia, 30.000 poin Cheng Cheng kebetulan jumlah yang sangat kecil. Soal Yao Qian memberi kompensasi Ye Yuan 1,2 juta poin hanya sebatas menyebar di antara eselon atas sekte. Mustahil bagi para murid untuk mengetahuinya. Tidak peduli apapun, pamor para penatua harus ditegakkan. Orang lain bisa menertawakan Yao Qian secara pribadi, tetapi secara alami tidak mungkin untuk menumpahkan semuanya kepada para murid ini. Ye Yuan memandangi wajah Cheng Cheng yang angkuh dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, taruhan semua poinku. Kamu tidak mampu membelinya. Katakan berapa banyak poin yang kamu miliki dulu. Kalau ada 100.000, mungkin 80.000, aku akan bertaruh denganmu. Jika terlalu sedikit, maka jangan ganggu aku. Petik 2. Cheng Yu tertawa karena amarah yang ekstrim, melihat nada suara Ye Yuan begitu besar, dan ia berkata, sungguh bercanda. Bahkan jika Anda melemparkan diri Anda ke dalam taruhan, itu tidak akan mencapai 100.000 poin. Untuk benar-benar berani menjadi begitu liar sombong. Ye Yuan melirik Cheng Cheng sekilas dan berkata sambil menghela nafas, itu berarti kamu tidak memiliki 100.000 poin. Awalnya ingin mendapatkan beberapa poin. Karena kamu tidak punya, maka tidak ada yang perlu didiskusikan, pergi dan mainkan di sudut sendirian. Aku masih harus menemukan Grand Elder Sky Maple untuk menyelesaikan misi. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tokoh penting, memilih misi tingkat 9 untuk diposisikan. Tunggu sampai kau dirawat oleh Grand Elder Sky Maple, aku akan menyaksikan bagaimana posturmu. Apa hubungannya dengan kamu? Beri jalan bagiku jika kamu tidak memiliki 100.000 poin. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Hahaha, apakah kalian mendengar itu? Seorang bocah pemula meminta 100.000 poin dari awal. Saya ingin bertanya berapa banyak poin yang Anda miliki secara total. Berapa banyak poin yang Anda miliki, saya akan bertaruh dengan Anda bahwa jumlah. Cheng Yu berkata sambil terkekeh. Sangat jelas, kata-kata Ye Yuan memang terdengar seperti lelucon ketika orang lain mendengarnya. Bahkan untuk murid elit, token mereka memiliki paling banyak 100.000 poin atau lebih. Seorang pendatang baru yang hanya memasuki sekte selama beberapa hari sebenarnya meminta 10.000 poin langsung memang cukup lucu. Dengan Cheng Cheng tertawa, banyak juga yang tertawa. Mereka jelas merasa bahwa Ye Yuan adalah bocah konyol yang tidak praktis. Haha, Pang ini baru memasuki sekte selama beberapa hari. Aku takut dia bahkan belum menjelaskan poin apa, kan? Iya, kurasa dia tidak memiliki konsep menuju poin sama sekali, langsung meminta 100.000 poin. Apakah dia berpikir bahwa poin itu adalah kubis? Tentu saja poin bukan kubis. Kurasa dia memperlakukan poin seperti emas dan perak di dunia sekuler, meminta 100.000 poin dengan mudah. Kemungkinan besar, dia dari keluarga kaya. Hehe, menjadi begitu sombong di depan magang senior, Brother Cheng akan menghasilkan kerugian besar. Magang senior,
Brother Cheng baru saja menyelesaikan misi tingkat 6. Kekuatannya mungkin sudah mendekati Heaven Barracks. Bocah ini akan menderita. Qiu Peng di sampingnya juga mencibir dan berkata, Cheng Cheng, aku benar-benar mengagumi adikmu semakin banyak sekarang. Untuk benar-benar dikalahkan oleh Pang semacam ini. Bisakah dia mengkonsumsi obat pencahar ketika dia bertukar pukulan dengan Pang ini? Cheng Cheng menembak tajam ke arah Qiu Peng, tapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apa-apa tentang Qiu Peng. Keduanya sering bertengkar. Cheng Cheng menghitung bahwa bahkan jika dia bisa menekan Qiu Peng, itu akan sangat terbatas. Tapi Ye Yuan memandang Cheng Cheng dengan ekspresi aneh dan bertanya, kamu benar-benar ingin tahu berapa banyak poin yang kumiliki? Omong kosong. Jangan bilang kamu benar-benar punya 100.000 poin. Aku menghormati kata-kataku. Aku akan bertaruh sebanyak yang kamu miliki. Cheng Cheng berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, lihatlah sendiri. Ye Yuan melemparkan identitasnya dengan wajah tak berdaya. Cheng Cheng mengulurkan tangan untuk menerima token dan berkata dengan tawa dingin, apakah Anda berpikir bahwa sekte ini dimiliki oleh keluarga Anda? Anda dapat memiliki poin sebanyak. Kata-kata Cheng Cheng berhenti tiba-tiba seolah-olah dia sedang dicekik oleh seseorang. Dia menelan ludah dan menggunakan akal surgawi untuk memeriksanya lagi. Matanya berubah menjadi lingkaran lebar saat dia menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Kamu ingin melihatnya? Aku menyuruhmu bermain sendiri, tetapi kamu hanya harus bertaruh poin denganku. Poinmu yang sedikit itu benar-benar tidak menarik bagiku. Jika kamu bisa mengumpulkan 100.000 poin, aku bisa memberimu kesempatan untuk bertaruh. Petik 2. Sementara Ye Yuan berbicara, dia mengambil kembali token dari Cheng Cheng yang tidak bergerak seperti ukiran kayu dan pergi begitu saja. Setelah berjalan beberapa langkah, Ye Yuan tiba-tiba berbalik dan berkata, oh benar, masih ada sekitar 10 hari sebelum kompetisi sekte. Jika Anda cukup beruntung untuk bertemu saya tidak keberatan memberi Anda kekalahan. Gratis. Petik 2. Selesai, dia pergi tanpa berbalik. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sehingga senior apprentice Brother Cheng Cheng kehilangan ketenangan seperti ini. Qiu Peng juga sangat ingin tahu. Dia datang dan mendorong Cheng Cheng. Hei, ada apa denganmu? Apakah dia benar-benar memiliki 100.000 poin? Didorong oleh Qiu Peng, Cheng Cheng terkejut tiba-tiba. Dia bertanya dengan wajah kosong, apa yang kamu katakan? Qiu Peng terdiam. Kamu akan segera memasuki surga barak. Kenapa kamu tidak berguna? Apa yang kamu lihat dari tokennya, hingga sangat ketakutan? Jangan bilang dia benar-benar memiliki 100.000 poin. Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Cheng Cheng menelan ludah lagi, merasa mulutnya sangat kering. Poin Ye Yuan benar-benar membuatnya takut. Pukul 1:12 poin misi. Hanya para murid yang berdampak pada alam transformasi laut atau ranah raja semua alkimia yang akan memiliki banyak poin dengan menghabiskan bertahun-tahun bekerja keras dalam misi untuk menukar seni pedang ungu Azure Deeper Purple dan Incantation Jiwa Pusat Ungu. Mustahil bagi orang lain, bahkan para penatua, untuk memiliki begitu banyak poin. Tapi, berapa hari Ye Yuan memasuki sekte? Dari mana poinnya berasal? Tidak heran dia berani sombong. Dia benar-benar punya modal untuk tak terkendali. 30.000 poinnya hanyalah sebagian kecil dari nilai dia. Tidak heran dia menundukkan hidungnya. Cheng Cheng tiba-tiba teringat misi tingkat 9 yang Ye Yuan terima. Mungkinkah dia benar-benar membutuhkan poin? Mungkinkah Ye Yuan benar-benar bisa menyelesaikan misi tingkat 9? Berpikir sampai di sini, Cheng Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada. Aku akan pergi. Selesai, dia meninggalkan kerumunan yang tidak yakin dan pergi tanpa memalingkan kepalanya. Bab 239, kirim dia pengepakan. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Sebuah halaman yang tenang di puncak utama Spirit Blessing Mountain. Ini adalah kediaman Grand Elder Sky Maple, pengadilan Sky Maple. Ye Yuan bergegas langsung ke pengadilan Sky Maple tepat setelah meninggalkan Support Star Pavilion. Tampaknya misi untuk seniman bela diri menghabiskan waktu dan energi, tetapi dalam kenyataannya, misi alkimia juga menghabiskan waktu dan energi. Misi penyempurnaan seringkali menghabiskan banyak waktu dan energi murid Pil Hall. Poin tidak mudah didapat. Tentu saja, pada dasarnya ada bahaya yang dapat diabaikan bagi murid-murid Aula Pil untuk memperbaiki Pil. Namun, waktu dan energi yang dihabiskan untuk misi alkimia ini jauh dari apa yang dikonsumsi misi militer. Seperti misi level 9 ini yang Ye Yuan ambil. Jujur saja, misi ini jauh dari sesederhana dan sesantai yang dibayangkan. Kalau tidak, itu tidak akan tergantung di sana selama 10 tahun. Sementara menyempurnakan pil obat yang tidak lengkap jauh lebih mudah daripada mengembangkan sejenis pil obat, jumlah energi yang terlibat cenderung membuat orang menjadi gila. Sama seperti Sky Maple saat ini.
Ledakan. Ye Yuan mendengar suara ledakan yang mengguncang datang dari pelataran dalam tepat ketika dia tiba di gerbang pengadilan Sky Maple. Sebuah kuali meledak. Dengan pengalaman Ye Yuan, dia bisa membedakannya secara instan. Wajah Sky Maple hitam pekat seperti baru saja merangkak keluar dari tumpukan batu bara, hanya menyisakan dua bola mata putih yang berkedip di sana. Di seberang dia, seorang pemuda juga tampak seolah-olah dia merangkak keluar dari tumpukan batu bara. Kedua orang ini baru saja mengalami ledakan kuali. Ayahmu tidak mempercayainya. 7 pil pengemudi jiwa mendalam, ayahmu akan bertarung denganmu. Wang Jie, siapkan ramuannya. Mari kita perbaiki tungku 7 pil penggerak jiwa mendalam lainnya. Sky Maple berkata dengan gemetar kepada pemuda itu dengan wajah hitam. Wang Jie adalah murid terakhir yang diterima Sky Maple. Usianya mirip dengan Mo Yuntian, tapi dia sudah memiliki kultivasi Grandmaster Alkimia tingkat tinggi. Grandmaster Alkimia tingkat tinggi adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan bahkan ketika ditempatkan di dalam sekte. Tetapi di depan Sky Maple, dia hanya cukup untuk memainkan peran sebagai asisten. Mendengar amarah keras kepala Sky Maple menyala lagi, Wang Jie tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia berkata, Tuan, ini sudah ledakan kuali keempat di bulan ini. Bukankah kita harus tabulasi untuk melihat apakah bahan-bahan yang digunakan untuk mengisi celahnya benar? Lagi pula, pengumpulan bahan-bahan tier 4 ini juga menghabiskan sedikit energi. Petik 2. Bola mata putih mencolok milik Sky Maple itu menatap muridnya sambil berkata dengan cemberut, apakah kamu tuannya, atau aku tuannya? Aku meminta kamu untuk menyiapkan bahannya, jadi lakukan saja. Ada apa dengan omong kosong itu? Aku berani untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikannya kali ini benar-benar tepat. Diri lansia ini telah mempelajari 7 pil pengemudi jiwa mendalam selama lebih dari selusin tahun, dan akhirnya, saya mendapat inspirasi sekilas setahun yang lalu dan berpikir untuk menggunakan ekstrim buah emas mendalam ringan untuk menyelesaikan formula pil. Kali ini, entah aku berhasil atau mati. Petik 2. Wang Jie berkata dengan wajah sedih, tentu saja kamu tuannya. Aku akan menyiapkan bahannya, oke. Merasa dirugikan. Orang tua ini membawamu sebagai murid terakhirku dengan harapan bahwa kamu akan berbeda dari sekelompok orang bodoh itu. Sekarang, sepertinya kamu tidak jauh berbeda dari mereka. Aku menggantungkan misi di sana selama 10 bertahun-tahun, tetapi hal-hal yang mereka teliti semakin meningkat di bidang kiri. Benar-benar membuatku marah hingga mati. Sky Maple berkata dengan marah. Wang Jie adalah anak lelaki yang terlihat jujur dan juga terbiasa dimarahi oleh Sky Maple, jadi dia secara alami tidak berani menegur. Tepat ketika dia pergi untuk menyiapkan bahan-bahan, sebuah suara datang dari luar, menginformasikan tentang kunjungan seorang murid. Memberitahu Grand Elder, ada seorang murid di luar mencari wawancara. Dia memegang slip giok misi di tangannya, mengatakan bahwa dia mengambil misi level 9 nomor 3 yang kamu gantung di paviliun bintang dukungan. Mata Sky Maple berbinar. Dia membuka pintu kamar pemurnian tetapi takut murid penjaga gerbang itu. Tapi Sky Maple tidak bisa diganggu begitu banyak. Dia meraih lengan murid itu dan bertanya, benar-benar seseorang yang menerima misi. Siapa orang yang datang? Dapat dipercaya atau tidak? Misi tingkat 9 ini masih sangat populer pada awalnya, tetapi kemudian, para murid dan penatua menemukan bahwa ini adalah tugas yang mustahil, jadi mereka secara bertahap menyerah juga. Selanjutnya, ada semakin sedikit orang yang meminta misi ini. Sampai 5 tahun yang lalu, di mana tidak ada yang menyentuh misi ini lagi. Sekarang setelah dia mendengar seseorang mengambil misi ini, dia secara alami sangat gembira. Mengambil misi ini setelah 5 tahun berarti ada seseorang yang mengatasi penghalang yang sulit ini dan berhasil menyelesaikan formula pil. Bagaimana ini bisa tidak mengganggu Sky Maple? Murid penjaga gerbang ditangkap oleh Sky Maple sampai terasa sakit, tetapi dia tidak berani mencicit. Menjawab Grand Elder, orang yang datang adalah seorang pria muda. Sepertinya dia baru saja memasuki sekte baru-baru ini. Saya melihat bahwa dia hanya alam kondensasi tingkat keempat dan mengenakan pakaian murid Martial Hall, tetapi lencana Master Alchemy tingkat rendah adalah tergantung di dadanya. Petik 2. Murid penjaga gerbang menumpahkan semua yang dia lihat. Adapun apakah itu dapat diandalkan atau tidak, itu akan tergantung pada Grand Elder untuk menentukan. Cara murid penjaga gerbang melihatnya, itu jelas tidak bisa diandalkan. Memang, dengan setiap kalimat dari murid itu, wajah Sky Maple akan menjadi lebih gelap. Pada saat dia mengatakan kalimat terakhir, Sky Maple sudah akan terbang. Namun, wajahnya saat ini benar-benar hitam pekat. Tidak peduli seberapa gelap ekspresinya, itu sudah mustahil untuk dikatakan. Sky Maple tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan murid penjaga gerbang itu jauh-jauh. Apakah kamu punya otak babi? Rookie seperti ini mengambil misi, dan kamu juga datang dan melapor padaku. Buat dianya kembali secara langsung. Kamu kembali sekarang juga dan kirim dia berkemas dengan sekumpulan tongkat. Datang dan ganggu aku lagi, dan aku akan menurunkan kamu untuk melakukan tugas 1 tahun.
Sky Maple hampir meneriakkan kata-kata ini di bagian atas suaranya. Selesai, murid penjaga gerbang hanya mendengar ledakan. Pintu kamar penyulingan ditutup lagi. Ye Yuan saat ini menantikannya, tetapi ketika dia melihat murid itu kembali dengan wajah yang tertutup tanah, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Memang, ketika murid penjaga gerbang itu melihat Ye Yuan, dia melambaikan tangannya dengan marah dan berkata, cepat pergi, cepat pergi. Aku berkata, untuk apa kamu bersenang-senang? Kamu membuatku dimarahi oleh Penatua. Kamu juga tidak, siapkan dirimu sebelum berani menerima misi tingkat 9. Bisakah kau, Master Alkimia tingkat rendah, menyelesaikan pil obat tier 4? Ye Yuan tercengang dan berkata, saudara magang senior ini, dapatkah saya menyulitkan Anda untuk menyampaikan kata itu lagi? Saya benar-benar dapat menyelesaikan Formula 7 pil mendalam mengemudi jiwa mendalam. Murid penjaga gerbang saat ini turun ke tempat pembuangan, bagaimana dia bisa mendengarkan? Pergi, pergi, pergi. Untuk apa kau masih sial di sini? Grand Elder Sky Maple memberitahuku untuk mengirimimu berkemas dengan tongkat. Aku sudah menunjukkan belas kasihan. Jika kau tidak pergi, aku benar-benar tidak sopan. Murid penjaga gerbang ini berada di alam kondensasi roh level ke-7 dan sama sekali tidak menempatkan Ye Yuan dalam pandangannya. Awalnya, dia tidak diumpat oleh Sky Maple, jadi dia masih lebih mudah diajak bicara. Sekarang, dia bahkan tidak ingin menanggapi Ye Yuan. Ye Yuan tidak berpikir bahwa situasi seperti ini akan terjadi juga. Dia membawa formula pil tetapi bahkan tidak bisa memasuki gerbang pihak lain. Namun, dia tidak membungkuk ke tingkat murid penjaga gerbang ini. Dia tersenyum menyanjung dan berkata, kakak magang senior, selama Anda membantu saya menyampaikan kalimat kepada Grand Elder, dia pasti akan menemui saya. Grand Elder sudah mengatakan tidak melihat berarti tidak melihat. Apa yang harus dilalui? Jika kamu tidak pergi, maka aku benar-benar tidak akan sopan. Kesabaran murid penjaga gerbang juga mencapai batasnya. Ye Yuan menghela nafas dan menggenggam tangannya, berkata, karena itu masalahnya, Ye Yuan akan menyinggungmu. Menyelesaikan, Ye Yuan menampilkan Spirit Void Shattering Space, melayang melewati tubuh murid penjaga gerbang seperti angin sepoi-sepoi. Pada saat murid penjaga gerbang bereaksi, sudah terlambat. Ye Yuan sudah 1000 kaki jauhnya. Murid penjaga gerbang terkejut. Jika kakek tua mengetahui bahwa seseorang menerobos masuk ke pengadilan Sky Maple, dia melakukan 1 tahun tugas akan ditetapkan. Berpikir sampai titik ini, dia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar Ye Yuan. Bab 240, Temperet Buruk. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Dua sosok bergerak dengan kecepatan tinggi di pengadilan Sky Maple, satu di belakang yang lain. Namun jarak antara keduanya tidak menyusut dari awal hingga akhir. Ye Yuan menggunakan suara untuk mengukur lokasi. Dia tahu di mana ruang penyulingan itu dari suara ledakan kuali sebelumnya. Tak lama, Ye Yuan tiba di tempat itu. Murid penjaga gerbang juga mengikuti dengan ketat. Murid penjaga gerbang terengah-engah karena kelelahan. Baru saja, dia menggunakan semua keahliannya tetapi sebenarnya tidak dapat mengurangi jarak antara mereka berdua. Sebaliknya, dia lelah sendiri. Tapi dia melihat bahwa Ye Yuan tenang dan sebenarnya tidak terlihat sedikit pun kelelahan. Apakah bocah ini benar-benar hanya alam kondensasi tingkat keempat? Tanpa menunggunya pulih dari keterkejutannya, Ye Yuan mengumpulkan energi esensi dan berteriak keras, Grand Elder Sky Maple, murid Ye Yuan menerima misi tingkat 9 nomor 3, dan secara khusus keluar untuk menyelesaikan Formula 7 mendalam mengemudi jiwa pil. Petik 2. Suara itu menyebar seperti petir yang menggelinding. Murid penjaga gerbang menjadi pucat karena alarm dan berpikir dalam hati, aku sudah selesai kali ini. Dengan keras, pintu terbuka. Sky Maple berjalan di depan Ye Yuan dengan wajah hitam. Bukankah aku memberitahumu untuk membuatnya tersesat? Kamu benar-benar berani membiarkannya di sini. Sky Maple yang berbicara dengan murid penjaga gerbang. Murid penjaga gerbang memiliki kepahitan yang tak terukur di dalam hatinya ketika dia berkata, Grand Elder, ini, teknik gerakan Pang ini sangat cepat. Aku memalingkan muka sejenak dan dia. Kamu, alam kondensasi spirit level ke-7, bahkan tidak bisa berurusan dengan alam kondensasi spirit level ke-4. Apa yang aku inginkan darimu? Baiklah, kalian berdua bisa tersesat sekarang. Pergi dan kumpulkan hukumanmu sendiri. Petik 2. Menyelesaikan, Sky Maple berbalik dan siap untuk pergi tanpa repot-repot menatap Ye Yuan. Terbukti, orang-orang yang mendapat hukuman juga termasuk Ye Yuan. Dia tidak merasa bahwa guru alkimia tingkat rendah bisa membantunya dengan cara apapun. Dia murni di sini untuk menimbulkan masalah. Hidung Ye Yuan berkedut, dan dia berkata dengan lembut, buah emas mendalam cahaya ekstrim, cairan giok semangat jernih, rumput 9 daun surgawi, menggunakan buah emas mendalam cahaya ekstrim untuk mengisi kekosongan dalam formula pil memang cukup menarik, tapi Ye Yuan mendaftarkan semua bahan yang Sky Maple gunakan untuk menyuling pil.
Tapi dia menutup mulut setelah berbicara setengah. Sky Maple hanya mengambil 2 langkah ketika dia mendengar Ye Yuan melaporkan bahan-bahannya tanpa kesalahan. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat takjub di hatinya. Semua bahan di dalamnya, sama sekali tidak bisa dilihat dari sini. Mungkinkah bocah ini benar-benar telah mempelajari 7 pil mengemudi jiwa mendalam sebelumnya? Lupakan bahan lainnya, misinya sudah tergantung di sana untuk waktu yang relatif lama. Selama Ye Yuan bertanya dengan rajin, dia bisa mendapatkan informasi. Tapi buah emas mendalam cahaya ekstrim adalah sesuatu yang dia buat hanya dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari eselon atas sekte dan Wang Jie, itu tidak mungkin bagi orang lain untuk tahu. Bagaimana bocah ini tahu? Juga, katanya cukup menarik. Cukup menarik. Tampaknya ada makna yang mendasarinya dalam kata-katanya. Sky Maple berbalik dan bertanya pada Ye Yuan, tapi apa? Ye Yuan tersenyum. Tidak ada. Murid ini harus pergi dan mengumpulkan hukuman sekarang. Selamat tinggal, Grand Elder. Menyelesaikan, Ye Yuan berbalik dan pergi. Wajah Sky Maple menjadi hitam, dan dia berkata, hentikan. Ayo, kamu, nak, memiliki amarah yang cukup besar, untuk benar-benar mengudara dengan kursi ini. Murid ini tidak berani. Aku hanya berbicara omong kosong sebelumnya. Berpura-pura kamu tidak mendengarnya, Grand Elder, kata Ye Yuan dengan dingin. Haha, temperamen yang bagus. Jika kursi ini bersikeras membuatmu berkata. Wajah Sky Maple jatuh. Aku akan bicara omong kosong. Pada saat itu tidak akan sesederhana ledakan kuali. Ye Yuan tetap sangat tenang dan tidak takut dengan aura Sky Maple. Oh, bahkan mengancam kursi ini. Haha, anak ini menarik. Dengan level kursi ini, jangan bilang aku bahkan tidak memiliki sedikit kemampuan untuk menyaringnya. Mendengar pedang Ye Yuan, Sky Maple malah menjadi rileks. Sudah bertahun-tahun dia tidak bertemu dengan junior yang galak seperti itu. Bahkan Luo Qingfeng tidak begitu berani di depannya. Dalam hal senioritas, Sky Maple adalah paman bela diri Luo Qingfeng. Tapi Ye Yuan hanya mengatakan 2 kata, mungkin tidak. Oh, kalau begitu cobalah bicara omong kosong dan lihat apakah aku bisa membedakan hal yang bahkan lebih hebat daripada ledakan kuali, kata Sky Maple. Masih buah emas mendalam cahaya ekstrim, cairan giok semangat jernih, rumput aroma surgawi 9 daun, tetapi turunkan jumlah cairan giok semangat jernih menjadi 80%. Untuk bahan pelengkap, tukarkan rumput pedang untuk bunga barat. Bagaimana apakah Anda merasakan formula ini? Petik 2. Mata Sky Maple berbinar. Memukul kepalan tangannya, dia berkata dengan gembira, oh ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Western Flower bisa lebih baik melepaskan kemanjuran buah emas mendalam cahaya ekstrim. Bukankah tingkat keberhasilannya lebih tinggi seperti ini? Petik 2. Saat dia berbicara, Sky Maple menembak Ye Yuan sekilas. Ketika dia melihat senyum menggoda yang terakhir di wajahnya, dia tiba-tiba mengerti. Mungkinkah ini tidak akan berhasil? Sky Maple bertanya dengan lemah. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Grand Elder bisa mencobanya. Tetapi apakah Anda dapat melarikan diri dari ruang perbaikan atau tidak, itu akan menjadi keberuntungan Anda. Wajah Sky Maple berubah, dan dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Menurut apa yang Anda katakan, itu jelas jauh lebih baik daripada formula pil yang saya selesaikan. Bagaimana masalah bisa terjadi? Ye Yuan saat ini hanya seperti guru yang sistematis dan sabar, membimbing Sky Maple untuk memikirkan masalah formula pil. Tapi Sky Maple berpikir untuk waktu yang lama dan masih merasa bahwa formula pil Ye Yuan lebih baik daripada miliknya. Atau apakah ini adalah formula pil dari awal dan Ye Yuan menyesatkannya? Apakah dia sengaja menakutinya? Haha, anggap dirimu tangguh, nak. Kamu pasti menggertak kursi ini, kan? Kursi ini tidak akan jatuh dengan mudah. Ini jelas formula 7 mengemudi jiwa mendalam. Tidak buruk, nak. Kamu, benar-benar seseorang yang cakap. Kursi ini dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda tentang masalah ini sebelumnya. Saya seharusnya tidak mencemooh Anda karena identitas Anda. Petik 2. Sky Maple ini adalah orang yang terus terang. Sukacita dan kemarahan tampak di wajahnya. Saat ini, formula pil yang Ye Yuan katakan sudah benar-benar meyakinkannya. Dia sebenarnya tidak ragu untuk meminta maaf sama sekali. Wang Jie dan murid penjaga gerbang di samping sudah tercengang. Kapan Grand Elder Sky Maple menjadi sangat mudah diajak bicara? Grand Elder yang bermartabat sebenarnya meminta maaf kepada murid pendatang baru. Terutama Wang Jie. Meskipun dia memiliki temperamen yang baik, dia menderita ventilasi kecil di bawah tangan Sky Maple beberapa tahun ini. Tetapi bahkan Wang Jie belum pernah menikmati perawatan seperti itu sebelumnya. Bagaimana Sky Maple memperlakukan Wang Jie tanpa pertanyaan? Dapat dikatakan bahwa dia memberikan semua untuk membimbingnya dan merawatnya dengan baik. Satu-satunya hal buruk adalah amarahnya tidak baik. Wang Jie menjadi karung pasir manusia yang menyedihkan. Namun,
Bahkan ketika Sky Maple meledak tanpa alasan sama sekali, dia tidak pernah meminta maaf. Ye Yuan menatap Sky Maple yang tertawa gembira dan berkata sambil menghela nafas, aku tidak menggertak Grand Elder. Jika kamu memperhalus pil sesuai dengan formula pil ini, lupakan ruang penyulingan ini, bahkan sebidang tanah ini kemungkinan besar akan menjadi gurun. Petik 2. Tawa Sky Maple berhenti tiba-tiba. Ekspresinya berubah, dan dia berkata, bagaimana bisa begitu? Grand Elder hanya menyadari satu aspek, tetapi mengabaikan aspek lainnya. Sementara bunga barat dapat lebih melepaskan kemanjuran buah emas mendalam cahaya ekstrim, ketika ditempatkan dalam formula pil ini, itu akan berbenturan dengan bahan inti lainnya, memicu ledakan besar dari sana. Ledakan pil obat tier 4, bahkan dengan kekuatan Grand Elder, saya khawatir Anda juga akan kesulitan untuk mundur tanpa cedera, Ye Yuan menjelaskan. Sky Maple tiba-tiba teringat bahwa formula pil yang diubah Ye Yuan sepertinya bukan hanya satu area. Selain Western Flower, ada Clear Spirit Jade Fluid. Kamu sedang berbicara tentang fluid jade-jade jelas. Sky Maple diperiksa. Bab 241, menyelesaikan formula pil. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Ye Yuan mengangguk dan berkata, dengan mengurangi jumlah Clear Spirit Jade Fluid hingga 80% dan menambahkan bunga barat ditambah jenis bahan tambahan lain yang disebut Bramble Master Tuber, itu akan menghasilkan ledakan yang sangat mengerikan. Ini sebenarnya kira-kira adalah logika yang sama dengan menciptakan bubuk mesiu di dunia sekuler. Petik 2. Kulit Sky Maple berubah tanpa sadar ketika dia mendengar itu. Dia benar-benar belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ketiga jenis bahan ini akan menyebabkan efek seperti itu ketika dicampur bersama. Bahkan dia belum pernah mendengar ini sebelumnya, bagaimana bocah ini tahu. Berpikir sampai di sini, Sky Maple tidak bisa menahan perasaan takut. Jika Ye Yuan benar-benar menaruh dendam dan membalas dendam, maka bukankah tempat dia ini akan diratakan ke tanah? Meskipun apa yang Ye Yuan katakan adalah omong kosong, ini tidak bisa dibohongi hanya dengan mengatakan omong kosong. Jika seseorang tidak sangat mahir dalam pengetahuan obat, berbicara omong kosong tidak akan bisa menampung air. Terlepas dari bagaimana bocah ini mengetahui semua ini, dia tidak bisa dianggap remeh. Berpikir sampai di sini, Sky Maple segera menyingkirkan penghinaannya dan bertanya dengan serius, siapa namamu? Murid ini adalah Ye Yuan. Ye Yuan, kursi ini meminta maaf kepada Anda dengan sungguh-sungguh untuk masalah ini sekarang. Melihat kursi ini sudah tua, bagaimana kalau Anda tidak terlalu khusus? Sky Maple sudah mengatakan hal-hal sedemikian rupa. Ye Yuan secara alami tidak akan melakukan nitpick lagi. Namun, ia memiliki kesan yang cukup bagus tentang Sky Maple ini. Dia bisa maju dan mundur. Tidak semua orang akan meminta maaf kepada murid-murid dari generasi junior. Sungguh tidak mudah bagi Sky Maple untuk dapat melakukan ini. Ye Yuan membungkuk pada Sky Maple dan berkata, murid ini tidak berani. Saya berharap Grand Elder tidak akan mengambil hati pelanggaran apapun sekarang. Sky Maple terkekeh dan melambaikan tangannya, berkata, ingat apa? Selama kamu bisa menyelesaikan pil pengemudi jiwa 7 mendalam, kamu bahkan bisa mengambil kencing di atas kepala kursi ini. Ayo, silakan masuk. Mari bicara di dalam. Petik 2. Pasangan itu baru saja akan mengambil langkah ketika murid penjaga gerbang itu bertanya dengan lemah, Grand Elder, aku. Suasana hati Sky Maple saat ini sangat baik. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, kamu telah memberikan pelayanan yang baik dan tidak menyalahkan. Teruslah tinggal, jaga gerbang pengadilan dengan baik dan jangan biarkan siapapun masuk. Murid penjaga gerbang sangat gembira. Terima kasih, Grand Elder. Murid pasti akan menjaga gerbang dengan baik. Di aula samping, Sky Maple dan Ye Yuan duduk sebagai tuan rumah dan tamu. Ini sudah penerimaan yang sangat sopan untuk Ye Yuan. Di depan Sky Maple, para murid hanya memiliki hak untuk berdiri, bukan duduk. Hanya level kepala aula yang memiliki kualifikasi untuk duduk dan berbicara ketika mereka datang. Bahkan para tetua pun tidak bisa. Di belakang Sky Maple, Wang Jie terus mengukur Ye Yuan, tatapannya penuh dengan rasa ingin tahu. Dia telah mengikuti Sky Maple selama beberapa tahun dan sangat menyadari kesulitan menyelesaikan 7 mendalam mengemudi pil kebon. Wang Jie tahu bahwa sudah ada tidak kurang dari beberapa ratus senior dan tua-tua yang mengambil misi ini. Ratusan orang ini semuanya elit dari Tranquil Cloud Sect, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan misi. Tetapi tuan muda ini yang belum berusia lebih dari 16 tahun dapat mengisi formula pil. Benar-benar ajaib. Ye Yuan merasakan pandangan Wang Jie dan tersenyum padanya. Wang Jie juga mengembalikan satu. Ye Yuan, apa maksud, tapi, yang kamu katakan sebelumnya? Mungkinkah menggunakan buah emas mendalam cahaya ekstrim untuk menyelesaikan formula pil juga tidak bekerja? Sky Maple bertanya lagi. Dia sangat percaya diri dalam buah emas mendalam cahaya ekstrim.
Harus dikatakan bahwa ini adalah yang paling dekat dengan kesuksesan yang telah ia raih selama belasan tahun ini. Tapi kata-kata Ye Yuan tanpa disadari membuat jantungnya berdebar. Ye Yuan berkata, meskipun buah emas mendalam cahaya ekstrim memiliki efek memelihara jiwa surgawi, tidak cocok untuk dicampur bersama dan disempurnakan dengan rumput aroma surgawi 9 daun. Atribut buah emas mendalam cahaya ekstrim adalah logam, sedangkan atribut Ninili Leaf Heavenly Fragrance Grace adalah kayu. Logam dan kayu saling menghambat. Tidak hanya efek dari bahan itu sendiri yang gagal dilepaskan, tetapi juga akan melemah. Selain itu, akan sangat sulit untuk mengontrol stabilitas 3 jenis bahan inti selama proses pemurnian. Jika perkiraan saya benar, Grand Elder mungkin telah meledakkan kuali beberapa kali, kan? Petik 2. Wajah tua Sky Maple memerah. Ye Yuan benar-benar menebaknya dengan benar. Namun, dia masih bertanya dengan heran, bukankah atribut ekstrim gold mendalam buah emas adalah kayu? Mengapa itu logam? Atribut semua hal di dunia ini sangat kompleks dan tidak tertulis di permukaan. Kecuali jika seseorang sangat mahir dalam pengetahuan medis, seseorang akan cenderung sulit untuk menentukan atribut bahan obat tertentu. Semakin tinggi tingkat bahan obat, semakin sulit untuk menentukan atributnya. Karena proses derivasi mereka sangat rumit. Bahan tier 4 tidak tingkat tinggi atau rendah. Tetapi bagi para alkemis Tranquil Cloud Sect, itu adalah bahan obat tingkat tinggi. Dengan tingkat pemahaman mereka, sangat sulit untuk menentukan atribut materi tier 4. Oleh karena itu, ketika Sky Maple memilih bahan, dia pada dasarnya tidak bisa mempertimbangkan atribut bahan. Dia hanya mengandalkan instingnya untuk memutuskan. Karenanya, tingkat kesalahan secara alami sangat tinggi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak semua hal yang tumbuh di pohon milik atribut kayu. Alasan mengapa buah emas mendalam cahaya ekstrim adalah dari atribut logam adalah bahwa ia umumnya tumbuh di atas urat biji, menarik spiritual logam ki di dalam untuk membentuk buah. Meskipun buah emas mendalam cahaya ekstrim juga memiliki beberapa karakteristik atribut kayu, atribut utamanya adalah logam. Petik 2. Mendengar analisis Ye Yuan, Sky Maple benar-benar memiliki perasaan seperti dia tercerahkan sekaligus. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan lagi secara drastis berbeda dari sebelumnya. Sky Maple secara alami sangat menyadari asal buah emas ekstrim cahaya mendalam. Itu justru diperoleh oleh murid sekte dari urat biji, tidak sedikit pun dari analisis Ye Yuan. Pengetahuan seperti itu, bahkan dia, seorang penatua, merasa bahwa dia sangat jauh di belakang untuk bahkan melihat debu di depan. Lalu bagaimana seharusnya formula pil ini diselesaikan? Kata-kata Sky Maple sudah mencakup saran konsultasi. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Ye Yuan jelas tidak akan menghargai sesuatu yang bernilai kecil hanya karena itu adalah pengetahuannya sendiri. Dia membuka mulutnya dan berkata, Clear Spirit Jade Fluid seimbang dalam 5 elemen, jadi itu adalah item netral. Atribut 9 daun surgawi Fragrance Grace adalah kayu, jadi Anda secara alami harus memilih bahan atribut air untuk menyelesaikan formula pil. Di antara bahan obat tingkat 4, Ice-Heart Dew paling cocok. Petik 2. Kenapa menggunakan Ice-Heart Dew? Ice-Heart Dew seharusnya tidak memiliki efek bergizi jiwa dewa, kan? Sky Maple memiliki wajah ragu. Selama belasan tahun terakhir ini, dia memikirkan setiap materi dan menggunakannya juga. Satu-satunya pengecualian adalah dia tidak berpikir untuk menggunakan Ice-Heart Dew untuk menyelesaikan formula pil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, cairan spiritual Jade Fluid dan Nine Leaf Heavenly Fragrance Grace adalah ramuan obat yang memiliki efek luar biasa ketika digunakan untuk menyehatkan jiwa surgawi. Contohnya, gunakan pil penggerak jiwa 7 mendalam, sudah cukup. Tapi Ice-Heart Dew memiliki efek menenangkan jiwa dan memfokuskan pikiran, dan juga efek menstabilkan jiwa surgawi. Selain itu, selama proses pemurnian, atribut air Ice-Heart Dew bahkan memiliki penggunaan meningkatkan kayu atribut 9 daun surgawi Fragrance Grace. Tidak ada yang lebih cocok daripada itu untuk menyempurnakan 7 mendalam jiwa pil mengemudi. Petik 2. Setelah keterampilan alkimia mencapai tingkat tertentu, pemahaman seseorang tentang pil obat juga akan tumbuh semakin mendalam. Kadang-kadang, sementara membabi buta memburu efek obat dari pil obat, itu malah akan menyebabkan efek yang berlawanan. Pemahaman Ye Yuan tentang pil obat jauh dari apa yang Sky Maple bisa dibandingkan. Cara Ye Yuan melihatnya, pil obat adalah dunia. Menyempurnakan pil obat menciptakan dunia. Untuk dunia yang matang, hal yang paling penting adalah stabilitas. Kemudian, hal-hal lain akan mengikuti. Banyak alkemis mengejar efek pil obat secara membabi buta. Hasil dari melakukan ini adalah kekurangan dalam pil obat. Jelas akan ada efek samping di sana-sini. Jenis pil obat yang matang pasti tidak akan memiliki efek samping. Pada kenyataannya, dengan keterampilan alkimia Ye Yuan, dia bisa membimbing Sky Maple untuk menggunakan buah emas mendalam cahaya ekstrim untuk menyaring 7 pil pengemudi jiwa mendalam, tetapi pil obat semacam itu jelas akan memiliki efek samping.
Mendengar Ye Yuan mengatakan selesai, Sky Maple dan Wang Jie di belakangnya tenggelam dalam pikiran mereka.